Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, pembacaan kali ini hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baiklah, langsung kita mulai Aries, ini dia. Oke, dan kemudian ada di situ. Berikut, kemudian ya. Nah, kemudian di sini, yep. Ya, dan kemudian di sini dan berikutnya di sini. Wow, iya ya. Kamu saat ini bisa ya sedang merasakan bahwa dia ini berlaku yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kamu anggap itu tuh hal yang baik, hal yang benar, gitu ya. Bahkan beberapa di antara kalian bisa aja Aries untuk saat sekarang kayak bilang bahwa aku ini loh jadinya seperti korban, ya. Gitu. Jadi kamu mengidentifikasi dirimu sebagai korban dari kejahatan si pasangannya kamu. Jadi kayak dia tuh nggak adil sama kamu. Gitu loh. Kamu sudah ngasih kesetiaan kepada dia tapi dia tidak setia. Kamu sudah berkorban tapi dia tidak mau berkorban. Gitu. Kamu sudah menghargai dia tapi dia tidak mau menghargai kamu. Kamu perlakukan dia dengan manis tapi dia tidak mau perlakukan kamu sama. Kamu membawakan cinta yang tulus tapi dibayar, ya digajar dengan pengkhianatan dari dia. Gitu loh. Jadi untuk di saat ini, melihat ya memang sedih banget ya. Hatinya kamu ini tuh bisa lagi dalam fase sedih gitu. Kok tega lah ini si pasanganku ini gitu ya. Kok tega banget sih. Gitu loh. Apa dia nggak tahu nih bagaimana dianya ke aku gitu. Apa dia merasa masih kurang lagi nih apa yang sudah aku lakukan dalam hubungan kami gitu ya. Jadi kamu kok kayak macam orang yang tidak habis pikir gitu ya. Bisa-bisanya lah kayak gini ya si pasangannya kamu ini tuh ke kamu gitu loh ya. Kamu juga kalau mau bersikap sama seperti dia, kamu juga pandai gitu loh. Kamu juga bisa gitu. Mau main gila-gilaan, mau main perang-perangan, mau main kasar-kasar, mau main pengkhianatan, mau main gaya preman. Ayo, aku juga bisa kan gitu kamunya kan. Tapi di sini tuh kamu kayak memilih, tapi aku nggak mau main yang kayak gitu, aku nggak mau. Kan gitu kamunya. Kalau Mari lihat, ya. Dan kamu berharap maunya si pasangannya kamu ini tuh pun dia berubah gitu loh. Berubah dia, gitu ya. Jangan-jangan kamu juga sempet gitu ya jadi orang yang kayak pribadinya si pasangan kamu ini. Tapi kamu kemudian memutuskan untuk aku nggak boleh lah kayak gitu. Itu ya. Kamu memutuskan aku nggak mau lah kayak gitu. Gitu. Jadi kayak yang apa-apa yang negatif yang ada di dalam dirinya kamu. Sampai sejauh ini tuh kamu usahain supaya energi itu ya, energi negatif itu jangan mempengaruhi hubungan kalian. Gitu loh. Jangan bikin dia jadinya sedih, bikin dia marah, bikin dia tidak nyaman, gitu ya. Bikin dia cemburu dan sebagainya. Nah, kamu nggak mau dia berada dalam kondisi keadaan demikian. Tapi kamu lihat bahwa si dianya kok nggak melakukan hal yang serupa sih sama bagaimana kamunya kepada dia kan gitu ya di sana. Ini yang bikin hatinya kamu itu tuh sedih banget gitu lah. Di situ ya. Dan bahkan ada sikapnya dia tuh yang kayak berulang-ulang kali ya sudah dia lakukan gitu ya yang menyakiti kamu. Nah di situ gitu ya. Berulang-ulang dia lakukan hal yang serupa sama gitu loh. Jadi ya di dalam relationship dengan dia ini memang energi apinya kamu padam ya. Berubah kamu menjadi energi feminim, Mari lihat. Kamu kayak lagi menahan energi maskulinnya kamu. Gitu loh.
gitu. Kamu jadi kayak kelihatan lemah di sini. Memang mungkin untuk sekarang kamu sengaja gitu ya. Mungkin maksudnya kamu, wah kalau dia maskulin ketemu sama aku yang energinya juga maskulin, nanti ini perang badar ini kan gitu ya. Ah nggak lagi gitu, nggak mau gitu kan. Jadi kamu kayak kelihatan lemah, kayak kelihatan kamu tuh nggak berdaya gitu ya. Kayak kelihatan kamu ini tuh seperti kambing yang digeret dia ke kanan, kamu ke kanan, digeret dia ke kiri, kamu ke kiri gitu. Ya mungkin maksudnya kamu ya supaya enak aja lah hubungannya gitu ya. Nah, di sana. Karena juga kebetulan kamu takut kehilangan dia kan? Kamu takut kehilangan dia. Gitu. Kamu punya keinginan yang sangat kuat gitu loh untuk bersama dengan dia. Entah pun kamu melihat ada beberapa keidealan ya tentang dirinya dia ya. Ideal bagi kamu. Misalnya dia ganteng, misalnya dia cantik banget gitu. Ya. Dia sukses, kaya gitu ya. Atau kalau dia dalam mode baiknya dia, treatmentnya dia sama kamu cocok kamu rasa. Gitu ya. Pokoknya adalah yang kamu anggap istimewa dari dirinya dia. Gitu loh. Makanya kamu tuh kemudian macam nggak mau kehilangan dia gitu. Beberapa memang ada di sini tuh, mari lihat ya. Tidak semua ya, tapi hanya ada beberapa. Nampaknya kalian seperti kayak melihat bahwa hidup ini tuh lagi terbatas. Gitu loh. Jadi maksudnya gini, kayaknya nggak ada lagi nih di luar sana laki-laki kayak dia, perempuan kayak dia. Hanya dia ini nampaknya satu-satunya. Gitu ya. Makanya kamu bertahan terus di relationship-nya kalian. Gitu loh. Walaupun kamu mendapatkan abuse ya di sini ya, kekerasan dari dia, ya, mental emosional. Tapi kamu tetap memilih untuk bertahan. Karena di mana lagi mau mencari orang seperti dia? Tentu ya orang dalam versi terbaiknya dia gitu ya. Bukan di mana lagi aku mau cari orang yang mau marah-marahin aku, ghosting aku, gaslighting aku, bukan ke negatifnya, ke yang positifnya gitu loh. Mari lihat ya di sana. Nah, terus kamu ya ada insecure-nya di sini. Ada insecure-nya. Seolah-olah kamu ini tuh saat sekarang kamu lupa dengan pesonanya kamu. Kayak hanya dia sajalah satu-satunya orang yang mau sama kamu. Gitu loh. Orang yang ngerti tentang kamu. Orang yang mau mencintai kamu. Orang yang mau membersamai kamu. Gitu. Kamu lupa pesonanya kamu sendiri. Jadi seolah-olah hanya dia saja satu-satunya yang mau sama kamu. Seolah-olahnya seperti itu kalau mari lihat. Itu ya. Jadi kalian ini tuh kayaknya lagi ekstrem ke kiri dah di saat sekarang. Ya, ekstrem ke kiri. Jadi walaupun dia kayak gimana, namun di sini tuh kamu kayak mau sabar gitu loh. Kamu mau kayak nunggu dia. Itu. Mari lihat ya. Walaupun dia untuk beberapa di sini mari lihat ya. Sudah beberapa saat ya, udah beberapa hari, beberapa minggu gitu ya. Dia bisa aja kayak atau beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun bisa juga di sini ya. Dia sudah berjarak dari kamu. Tapi yang kamu lakukan apa? Nunggu. Mari nampak di sini, nunggu. Kamu belum mau move on gitu. Apalagi ya kalau ternyata dianya itu tuh masih mau kadang-kadang say hello sama kamu. Wah, ini tuh kamu rasa kayak jadi dia ngebuster energinya kamu untuk tetap berharap kepada dia. Gitu loh. Ya. Jadi kayak hidupnya, jiwamu, separuh jiwamu tertinggal di dia gitu. Nah, di sana. Makanya walaupun dia sudah sekian lama ya, berjarak dari kamu. Tapi kamu masih mau nunggu di sini. Kamu masih mau bertahan dalam hubungan ini. Kayak gitu loh. Kalau datang akal warasnya kamu taunya ini tuh, aduh ini nggak bener juga sih aku kayak ginian. Kamu tahu itu. Tapi kemudian kamu bisa larut gitu ya pada perasaannya kamu. Jadi kayak seolah-olahnya gini, mari lihat.
Dia yang nyakitin kamu, dan hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan rasa sakit yang kamu alami ini. Begitu. Nah, di sana. Ya, jadi bahkan ada sekarang tuh, ya, walaupun sudah lama, tapi bisa aja segelintir dari Aries di sini belum mau membuka diri kepada pria lain ataupun wanita lain, gitu ya. Walaupun kenyataannya ada aja yang ngegodain kamu, gitu ya. Ada aja yang berusaha untuk mengambil hatinya kamu. Tapi kamu tutup rapat-rapat hatinya kamu itu. Kamu tutup matanya kamu tutup telinganya kamu. Karena dirimu sedang kamu tujukan kepada dia, gitu ya, kepada kekasihnya kamu ini. Nah, di sana. Jadi walaupun kamu di sini tuh akal warasnya kamu bilang bahwa kamu sedang mengalami kekerasan, kamu menjadi korban di sini, gitu ya. Tapi kamu bisa nge-shutdown itu, kamu punya akal warasnya kamu, akal sehatnya kamu. Kamu shutdown itu, ya. Seolah-olah ya kamu menyangkal akal sehatnya kamu, mau ngebantah kamu, melawan kamu sama dirinya kamu sendiri. Enggak, dia yang baik, dia yang udah tepat, dia yang the bestnya, dia yang Allah, macam-macam lah di situ ya. Sana loh. Kok seperti dia adalah dewi cintanya kamu gitu ya. Dewa asmaranya kamu gitu. Dia gitu. Nah, di sana. Jadi ya boleh-boleh dalam urusan asmara kamu berantakan gitu ya. Dalam urusan lain, dalam hal lain, bisnis, karir, apalah, dunia sosial kah, ya, kamu bisa aja wow gitu. Kamu bisa wow, ya, kamu bisa tahu mengambil keputusan kayak gimana, mengambil langkah seperti apa yang tepat gitu. Kamu bisa sukses dalam hal-hal lain di hidupnya kamu, gitu ya. Tapi begitu berbicara tentang asmaranya kamu dengan dia, gagal kamu. Datang jadi bodoh sendiri. Sorry Aries ya. Bisa kamu bodoh gitu loh. Ya. Makanya mari bilang kayak kalian lupa sama diri kalian sendiri, apalagi soal asmara. Seharusnya sih kalau di dalam urusan asmara, Aries itu tuh tidak ada lawan ya. Seharusnya sih Aries yang menjadi playboy atau playgirl gitu ya dalam dunia asmara, menjadi pecinta, menjadi ratu dan raja dalam urusan percintaan. Tapi kok tidak berlaku ya, tidak berlaku hal itu tuh di dalam hubungan kalian ini gitu. Mari lihat ya. Jadi kayaknya kamu tuh baper sama dia ya. Kamu itu tuh kayak bener-bener wah kelepek-kelepek lah sama si seseorang ini. Gitu loh. Jadi dia sedang mengendalikan dirinya kamu di sana. Nah, memang kalau dilihat dari energi pasangannya kamu ini sendiri, itu ya. Ini orang hot and cool-nya nih sama kamu. Mari lihat ya. Tiba-tibanya datang, tiba-tibanya pergi. Tapi biar kamu tahu aja ya, orang seperti ini tuh enggak maunya nih serius sama kamu. Enggak mau. Gitu. Enggak maunya deh. Kalau hanya sebatas teman tapi mesra sama kamu, oke, hayu gitu. Tapi lebih daripada itu tidak. Bahkan kalau kalian berdua ternyata sudah berumah tangga, ya. Kamu ini tuh kok semacam hanya diakui di bibir aja ya, bahwa ya kamu adalah istrinya dia, kamu adalah suaminya dia. Tapi hanya di bibir aja gitu loh. Kalau dilihat dari sikapnya dia, ya enggak juga sih. Ya, enggak juga dia. Dia bisa di luar sana seperti orang yang sedang tebar pesona gitu. Dia bisa aja di luar sana itu tuh seperti ya enggak menganggap kamu penting lah. Bahkan kadang-kadang mau juga ini di depan pria lain ataupun wanita lain, dia bisa aja menyangkal tentang keberadaannya kamu dalam hidupnya dia. Bisa gitu loh. Kalau kamu tanya Cici Mari, apakah dia ada perasaan cintanya dia kepadaku? Gitu ya. Kalau hubungan kalian sudah lama, memang sempatnya nih ada perasaan cintanya dia ke kamu. Tapi kemudian perasaan cinta itu tuh mari lihat kok kayaknya merosot ya, kadar kualitasnya ya. Merosotnya itu tuh merosot yang cukup tajam di sini. Gitu loh. Tajam banget gitu ya. Hampir-hampir di sini tuh kosong lah.
wadah cintanya dia untuk kamu. Hampir-hampir kosong di sini, mari lihat. Gitu ya. Nah, kalau hubungan kalian ternyata masih baru-baru, apakah dia sudah punya cinta sama kamu? Ini tentu jawabannya belum. Walau untuk beberapa bisa aja di awal-awal dia love bombing sama kamu ya. Bisa-bisa. Jadi ini tuh memang orangnya kok kayak ada seperti pembosannya juga dia ya. Jadi kayak seperti deketin kamu, kemudian seperti kayak merasa sudah puas gitu loh dengan sensasi yang dia bisa dapat dari kamu. Ya akhirnya ya sikapnya dia dingin gitu ya, kadang hangat kadang dingin sama kamu. Jadi ini tuh energi orangnya itu ya, pasangannya kamu tidak stabil ini ke kamu, tidak stabil gitu. Untuk sementara waktu ini tuh jika menyangkut tentang perihal cinta, yaitu tidak ada atau sempat ada, namun sekarang kok kayak udah puff gitu ya, udah kayak hampir menghilang di sini. Itu mari lihat. Jadi kalau kamu sedang menunggu dia, mari lihat nampaknya penantiannya kamu ini tuh nggak penting dah untuk kamu lakukan, nggak penting. Dengan dia ini tuh hubungannya casual aja lah ya, casual aja gitu loh. Jadi kayak ini tuh hanya akan menyangkut tentang moodnya dia aja. Pas dia lagi mood, pas dia lagi penasaran, pas lagi dia pengen, pas lagi dia butuh kamu, dia datang deket. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau enggak ya enggak. Gitu ya. Nah kalau kalian ini dalam kondisi masih pacaran, dia hanya bilang kamu temen deket. Gitu loh. Dia nggak akui kalau kamu ini tuh pacarnya dia, tidak. Bahkan jika kalian pacaran bukan lagi masih hanya hitungan minggu, bulan ya, bahkan jika kalian sudah tahun gitu ya, tapi kalian kondisinya masih pacar, kamu ini pacar yang tidak diakui nih gitu loh. Kamu hanya dibilang oleh dia berstatus seperti teman dekatnya dia, teman having fun-nya dia, teman mainnya dia, teman jogetnya dia, itu sana. Gitu ya. Jadi kayaknya tidak ada hal yang serius yang sedang dia garap tentang hubungan kalian ini. Ya dengan seperti ini dia rasa sudah cukup gitu loh. Dengan gini aja udah cukup gitu ya. Jadi kayaknya lagi males memang seseorang ini belakangan hari ke kamu. Lagi males. Tapi bisa-bisa energi malesnya dia ini nanti ya untuk beberapa hari ke depan bisa-bisa balik lagi nih, dia kok kayaknya agak excited sama kamu gitu ya, gitu loh. Ada kayak keinginan chatting telepon ajak ketemuan ada gitu. Di sana. Jadi kalau kalian lagi pacaran, jika mari boleh kasih saran, nggak usah serius-serius banget dengan ini orang, nggak usah. Nanti kamu kecewa. Apalagi kalau kamunya itu tuh yang memang sudah mencari hubungan yang benar-benar serius. Itu ya, ini orang kurang tepat untuk kamu pertimbangkan gitu loh. Tapi kalau kamu bisa ya udah dah, enjoyin aja gitu ya, santaiin aja, jogetin aja, ini seru nih hubungannya, seru gitu loh. Kalau kamu bisa easy going aja ya, nggak usah tegang-tegang, nggak usah punya ekspektasi kayak gimana-gimana gitu, sebatas kayak nikmati aja gitu. Nah, itu lebih cocok. Nggak usah yang kayak masa depannya akan begini, masa depannya akan begitu. Kamu terjebak pada ilusinya kamu sendiri aja itu, bos. Itu loh. Jadi jangan biarkan dirimu sedang dipermainkan oleh dirimu sendiri. Karena dia ini kan sudah jujur-jujur ya, memperlihatkan kayak gimana dia sesungguhnya. Gitu ya, dia hot and cool. Kamu tuh taunya tuh kalau dia bohong sama kamu, ya. Jika dia bilang dia cinta kamu, jika dia bilang dia sayang sama kamu taunya itu. Cuman lagi-lagi kamu bantah dirinya kamu sendiri. Itulah. Makanya mari bilang bahwa
Dia hanya men-trigger kamu ya, agar kamunya itu tuh mempermainkan dirinya kamu sendiri. Nah, gitu. Ya. Kamu harus berani jujur melihat dirinya kamu. Gitu loh. Kamu harus jujur melihat dirinya dia. Lepaskan dirimu dari angan-angannya kamu, ilusi-ilusinya kamu. Apa yang kamu anggap bagus tentang dia, enggak bagus-bagus banget juga kok. Seperti itu. Ya. Ini lebih cocoknya memang ajang untuk happy-happy saja ini relationship-nya ya. Bukan untuk digarap dengan serius gitu. Jadi walaupun kamu udah melakukan banyak pengorbanan, tapi bisa-bisa pengorbanannya kamu itu tuh semacam ya enggak begitu berarti juga sih bagi dia, biasa aja dia anggap gitu, hal yang wajar dan normal untuk kamu lakukan, untuk dia terima. Seperti itu ya. Baik, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Aries mana pembacaan ini disampaikan ya. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awal dari inisial O ada orang, I istana, K ada kata, L ada lagu, R ada rasa, W ada warna, J ada jalan, Y ada yoyo. Oke. Masuk kita ke zodiak ya. Ada energi dari Leo di sini, masuk energi dari Pisces dan energi dari Libra hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.